kamu mau ngerubah orang jadi cantik sementara penampilan kamu begini. Memang orang itu percaya ya sama kamu. Dendamnya tuh bukan ke orang yang bully teh, yang ngebilangin aku tadi badak, gajah, beruang, enggak. Balas dendam terbaik adalah ngerubah hidup kita jadi ngerubah diri kita jadi hidup lebih baik. Pandangan orang beda-beda, versi cantik itu memang berbeda-beda. Tapi ini karena yang aku alamin, ya pokoknya kalau yang lagi menjalankan proses diet, ya harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Dan seperti biasa sekarang bareng sama Vika dan juga Rancu. Nah, dan kali ini kita nggak berdua aja. Tentunya seperti biasa ada tamu spesial yang udah kita undang. Dan kali ini ya udah cantik, udah gitu. Nah, udah ada suara ketawanya tuh. Udah mah sukses punya bisnis. Sukses bisnisnya dan juga ada cerita inspirasi di balik sosok spesial ini. Siapa lagi kalau bukan Teh Lika Oktora. Nah, sehat Teteh? Sehat alhamdulillah. Boleh deh Teteh, mungkin kan di teman-teman di rumah kalau misalkan Vika yang kenalin Teh Lika ini siapa, kan asa kurang afdol gitu ya. Jadi boleh deh Teh Lika perkenalkan diri Teteh, terus profesi Teteh sekarang apa, sama hobi. Ya nama asli Lika Iman Oktaviani, tapi kalau orang bilang tuh nama apa ya? Nama panggung. Nama panggung ya. Nah, Lika Oktora. Aku juga nggak tahu itu Oktoranya dari mana. Ya yang pasti dulu ada teman yang Oktora kok keren juga ya namanya. Ya udah dipakai aja buat ya yang usaha-usaha sedikit tadi lah. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sekarang mungkin orang ada yang taunya Lika Oktora, tapi nama asliku Lika Iman Oktaviani gitu. Oke. Enaknya dipanggil apa Teh? Teh Lika aja ya. Dulu ada yang manggil Lika, like you. Ya, mana enak. Kalau Sundanya kan Lika. Oh iya. Tapi kalau orang bilang like you. Oh iya. Bahasa Inggris ya apa aja lah. Teh like ya. Lika sih ya, Lika. Terus buat hobi Teteh ngapain? Terus selama pandemi ini Teteh kesibukannya ngapain aja? Hobi cari cuan. Oh ya. Iya, udah pasti ya. Ya, bukan buat duniawi. Kan kita butuh duit untuk hidup. Iya. Ya, makanya hobi cari cuan. Oke. Nah, sekarang kan udah ada Teh Lika nih teman-teman di sini. Terus juga udah ada 2 host yang kalian jangan bosan yang ngeliat kita berdua lagi ya. Dan sekali lagi kita mau ngingetin ya, sebelum Vika pengen nanya-nanya lebih jauh dan juga Rancu bakal nanya-nanya juga sama Teh Lika, jangan lupa subscribe dulu, udah gitu like dan juga bunyiin loncengnya ya, biar nanti kalau misalkan ada episode baru dari kita, kalian bisa langsung dapetin notifikasi gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih ya, mungkin aku pengen mengawalinya dengan sebenarnya ada apa sih gitu ya di balik, kan aku suka lihat-lihat Instagramnya misalkan Teh Lika gitu, kayak olahraga, terus suka ada kayak kalau misalkan hidup sehat tuh misalkan kayak gini, kalau aku misalnya gitu. Ada sharing ya. Itu tuh diawali karena apa tuh Teh? Karena apa ya? Karena gemuk. Ya karena gemuk, pernah gemuk ya. Pernah gemuk. Mau cerita langsung atau gimana? Iya, boleh. Jadi introduce sedikit ya gitu ya. Kita bukan Teh Lika di sini adalah supaya kita berdua terinspirasi untuk bisa ya hidup sehat dan juga dapat tips and trick dari Teh Lika yang sebelumnya ini punya berat badan yang mungkin kurang ideal atau mungkin tidak ideal gitu ya. Berapa kilo sih Teh Lika? Dulu gadis itu aku 49, udah nikah, belum punya anak 55, punya anak 80, anak pertama. Terus sempat kecil lagi 70, anak kedua di 90 lah. Oke. Udah selama, pokoknya anak aku kan sekarang SD kelas 6 ya, usia 12 tahun. Ya berarti ini aku diet itu udah maksudnya udah di berat badan ideal tuh udah ada sekitar 2 tahun. Ya berarti gak kebayang dong, sekitar 10 tahun ya mungkin ya. Ya aku mengalami kayak gemuk, kecil, gemuk lagi gitu. Dan lebih orang taunya nih sekarang Lika yang gemuk, Lika gemuk gitu loh. Gitu. Nah, coba Teh ceritakan bagaimana kisah gemuknya. Yang sehingga membuat kita sungguh terinspirasi sekali gitu. Begitu melihat fotonya ya Teh Lika. Iya, ini aku lagi
melihat dia. Wow. Kalau misalkan Rancu sendiri gitu dari waktu Teh Rike sedang gemuk gitu, Rancu udah pernah kerja sama bareng, jadi udah sempat tahu nih transformasi dari gemuk dan sekarang pangling banget gitu ya udah nama gitunya. Dan buat Vika sendiri taunya yang sekarang nih ya gitu. Pas dikasih lihat fotonya bener-bener wow gitu. Luar biasa. Coba Teh ceritain sedikit ya Teh ya gitu. Kayak gimana sih story-nya Teteh bisa menguruskan berat badan? Iya, motivasinya apa gitu Teh? Oke. Ya mungkin tadi ya perjalanannya mungkin dari yang tadi punya anak 2, gemuk lah ya kan. Nah, terus kan dulu tuh punya anak 2 tuh mikirnya gini, ya hidup untuk makan untuk hidup dulu pikiran aku gitu. Terus ya udahlah emak ini udah punya anak 2, apalagi ngapain ngurusin badan, mikirin diri sendiri. Yang penting aku pengen hidup enak. Ya untuk makan, punya anak 2, udah punya suami, ya apalagi. Jadi keenakan lah gitu kan. Nah, pada akhirnya mungkin ada beberapa hal ya, salah satu yang bikin aku jadi kayak pengen ngerubah diri ya. Jadi pikiran aku tuh dulu ngerasa bener sendiri ya kan. Nah, terus ada beberapa kejadian. Salah satunya adalah ya mungkin dari temen ketika tahu dulunya kurus 49 ya zaman SMA, kuliah kan masih gadis ya. Pas ketemu lagi tuh kan reunian ya. Lika, gila ya badan kayak badak gitu kan. Aduh, ngalamin banget kan. Terus ada lagi yang Lika gila lu kayak gajah gitu, kayak beruang gitu kan, bahasa-bahasa binatang yang tadi badak, gajah, beruang itu yang udah sering lah ya. Ya ada beberapa lah gitu kan. Cuman kayak nyes gitu kan. Tapi jujur aku nggak ngebenci orang yang ngebully pada saat itu. Nggak ngebenci sama sekali. Justru kesini-sininya tuh aku pikir saya berterima kasih loh kepada kamu yang ngebilangin aku seperti itu, karena berkat kamu aku mikir. Kalau aku nggak ada yang ingetin, aku nggak bisa mikir. Keenakan aja hidup aku sampai kapanpun, bisa jadi aku 100 kilo lebih ya kan. Nah dari situ satu poin itu. Yang kedua adalah ibu aku ya, yang pastinya ngingetin gitu kan. Aku mungkin profesi kerja cari cuan, salah satunya mungkin dari make up ya. Dari make up yang mungkin kan tahu sendiri ya, kalau make up itu merubah orang dari yang mukanya udah cantik tapi ngerubah jadi lebih cantik kan gitu ya profesi itu. Nah pada saat aku adakan fotonya ya, ini itu salah satu foto yang aku zaman-zamannya lagi jadi pemake up. Aku paling gak suka dibilang MUA. Aku senangnya pemake up aja lah. Kayak terlalu gimana gitu. Nah terus ibu aku bilang, kamu mau jadi MUA, kamu mau ngerubah orang jadi cantik, sementara penampilan kamu sendiri kayak gini. Ya ini gambar ini nih, aku udah jadi pemake up kan. Beginilah ketika aku make up, aku cuman pakai batik, diikat rambutnya begitu, nggak dandan, karena menurut aku itu udah gaya. Ya menurut aku sopan lagi pakai batik itu. Tapi kan mama aku tuh namanya orang tua sayang dong sama anaknya. Ya kalau namanya sayang pasti ngingetin kan. Kamu mau ngerubah orang jadi cantik, sementara penampilan kamu begini. Memang orang itu percaya ya sama kamu gitu. Gimana orang percaya sama kamu kalau kamu penampilannya begini. Dari situ mikir, iya ya, masa sih gitu kan. Belum terlalu didengerin deh gitu kan. Cuek aja. Emang yang tahu diri saya sendiri ya saya, ngapain gitu kan, sampai ke orang tua bilang begitu. Terus kemudian faktor ketiganya adalah saya punya dendam. Manusiawi dong. Namanya orang punya dendam ya. Dendamnya tuh bukan ke orang yang bully Teh, yang ngebilangin aku tadi badak, gajah, beruang, enggak. Jadi ada dendam tersendiri lah ya sama orang-orang yang dulu ya mungkin dari sahabat, dari teman dekat tiba-tiba berkhianat. Aku mungkin hampir 9 tahun di dunia MUA ya. Ya mungkin namanya juga dunia usaha, dunia kerja pasti ada lah yang tuh. Ada yang dari teman jadi musuh. Terus dari apa jadi aku tuh benci, jadi kayak ini 1 2 orang 3. Aku sampai hitung musuh aku yang 1 2 3. Dendam namanya dendam manusiawi kan. Tapi aku nggak mau balas dendam yang dengan cara nyindir-menyindir. Terus kemudian dia dia ngejahatin aku balas dengan kejahatan. Cuman aku mikirnya gini, balas dendam terbaik adalah ngerubah hidup kita jadi ngerubah diri kita jadi hidup lebih baik. Menurut aku sih, versi aku begitu ya Teh. Jadi bukan harus kayak ngebales lagi baik omongan ataupun apa. Ya tunggu aja waktunya gitu, kayak gitulah. Mungkin balas dendam aku adalah ingin ngerubah diri aku dulu deh gitu ya. Baik badan, postur tubuh, sikap, sifat, pokoknya hal-hal yang menurut aku atau menurut orang jelek aku rubah satu-satu. Salah satu kayak self improvement gitu ya Teh. Kemudian yang faktor keempat adalah
penyakit. Aku dulu punya asma ya. Nah, jadi pada saat berat badan 90 kilo itu pasti sering sesak nafas saya. Seminggu sekali atau 2 kali aku sering masuk UGD. Dikit-dikit UGD sampai kayak gitu, kayak aku nggak tahu, belum pernah ngerasain mau meninggal, cuma maksudnya kayak ini tuh kayak udah mau meninggal gitu, gitu ya. Dikit-dikit UGD teh, ya dikit-dikit UGD. Kalau aku nggak pakai obat sesak nafas atau yang itu yang di UGD itu, aku nggak bisa, udah gitu kan. Ya kan bisa aja. Pernah ngerasain aku. Ya kalau asma itu bisa ada serangan asma kan? Kan kalau udah serangan asma meninggal. Benar. Aku mikir aduh aku punya anak 2 jangan sampai deh kayak gitu. Nah saat itu aku tuh sampai pernah bilang gini ke dokter lah, aku tuh kan ke dokter paru spesial paru-paru. Dok, saya takut paru-paru basah. Kok ada apa ya gitu, kok saya sampai sesaknya sering banget masuk UGD, karena teh jalan dikit itu waktu 90 kilo engap, sesak berat gitu ya. Terus dokter udah ronsen, udah cek-cek apa segala macem, dokter bilang kamu ibu kan dulu yang dipanggilnya ibu ya wajar ibu ibu tuh punya ibu tuh nggak punya penyakit apa-apa gitu, saya tuh takutnya paru-paru basah kan. Enggak Bu, ini tuh yang bikin ibu sesak nafas sering masuk UGD adalah ibu harus diet, ibu harus turunkan berat badan. Loh, aku tuh sampai mikir apa hubungannya gitu kan. Padahal dokter lebih tahu loh gitu kan, mendegong tuh ya kalau saya mah gitu. Ya karena paru-paru aku tertutup, diselimutin sama lemak. Jadi kededek gitu ya. Iya, jadi ketutup, ya gimana ini bisa berfungsi normal lah kasarnya ya. Enggak terlalu dihiraukan lah teh. Terus udah gitu, ini aku manggilnya teteh aja ya. Oke. Terus adek juga pun. Terus lanjut lagi, beberapa masih sakit. Beberapa lama lagi aku sampai enggak menstruasi sekitar 6 bulan. Wah. Ya, 6 bulan. Tapi enggak menstruasi 6 bulan, aku ke dokter spesial paling bagus lah gitu kan, saking gue pengen tahu di Bandung, profesor, dok, kok aku nggak mens ya sampai 6 bulan. Terus dokter ya cek sana sini, cek ini itu. Terus dokter bilang, ibu turunkan berat badan deh, katanya gitu kan. Apalagi sih nih dokter gitu kan, apa sih naon hubungannya gitu kan. Lagi-lagi mendengong nih gitu kan. Ya dokter itu nggak banyak ngejelasin gitu, cuman mungkin aku tuh pikir kayaknya ya mungkin nggak menstruasi itu ya salah satu mungkin bagian itu yang harusnya mungkin lancar-lancar aja, ketutup lemak, mungkin itu ya gitu. Masih nggak dihiraukan teh gitu kan. Udah gitu lanjut, aku tuh pernah nyetir sampai beberapa lama, aku tuh kok kayak pusing, kayak pengen pingsan, nggak bisa lihat orang tuh lama-lama, panas gitu kan si mata, sering sakit ini, ke dokter ya aku nggak tahu ya dulu, ke dokter saraf lah, dikira saraf aku yang bermasalah gitu kan. Pokoknya semua dokter dicoba. Aku tuh sampai bilang aku kan nggak tahu ya, apa takut meningitis atau apa. Aku tuh selalu berpikirannya ke yang jauh-jauh. Di Jogja waktu itu kan aku pulang pergi Jogja Bandung nih seminggu sekali udah 6 tahun. Dok, saya kok sering kayak mau pingsan, boleh dicek nggak dok gitu, saya sakit apa. Dicek apa tuh, ronsen, darah, kencing dan lain-lain. Normal. Iya normal, dan kata dokter sakit aku kayak asam urat ya, asam urat sama kolesterol tinggi tuh loh teh. Terus aku tuh sampai mikir, Bu, itu obatnya apa dok? Ya turunin berat badan. Gitu kan, 3 guys. Terus aku tuh kayak, masa sih kok dari semua dokter tuh sampai ngasih solusinya obatnya turunin berat badan gitu. Langsung mikir dari situ, 3 dokter, nggak mungkin ke seorang dokter kan tahu ya, lebih pinter lah dari aku gitu. Cuman apa iya ya, dari segala semua penyakit yang aku udah rasain, dokter bilang karena berat badan. Dari situ udah mulai mikir teh. Jadi dari faktor pertama tadi, faktor kedua, faktor ketiga, keempat, akhirnya ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba itu. Terus akhirnya teman aku lah, salah satu, ada Bunda Maharani namanya, dia lagi jalanin diet. Terus udah gitu, ayo olahraga dulu di Jogja ya, ayo olahraga ke gym, katanya gini-gini. Boro-boro males, aku dulu suka basket kan, paling seneng basket gitu kan, olahraga tuh udah ini. Nah selama nikah sampai punya anak tuh udah 12 tahun nggak pernah olahraga. Akhirnya masa sih, udah nggak mau gitu, udah berat badan gini, ayo coba. Ya udah akhirnya nge-gym.
Ada di Instagram aku prosesnya ya, aku nge-gym udah masih gede, ada semuanya. Kalau misalkan mau lihat bisa ada ya di Instagram prosesnya gitu kan. Akhirnya ya udah dicoba. Waktu itu sempat diet sebulan tapi masih acak-acakan teh. Tapi yang penting diet. Belum teratur gitu ya. Bulan Januari tahunnya lupa ya, pokoknya 2 tahun kemarin itu berat badan nurunin jadi 80 lah dari 90. Terus berhenti nih, jadi di 80 lah. 4 bulan kemudian jadi makan biasa lagi, tapi berat badan tetap di situ. Stabil lah ya. Stabil. Habis itu ada temen bagus badannya, coba si merek ini gitu kan. Ya udahlah aku coba. Terus dipikir-pikir emang sih turun 5 kilo dalam sebulan. Cuman maksud aku, aduh kan harganya mahal ya, sebulan 4,5 juta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ya. Aku pernah merasakan itu teh. Ya, aku termasuk orang yang hitungan. Jadi maksudnya, aduh sebulan harus ngeluarin sayang banget. 4,5 juta, sayang banget. Ya. Emang turun sih 5 kilo. Tapi aku pikir aku kayaknya bisa deh nurunin berat badan dengan cara yang gak banyak makan uang gitu loh teh gitu. Akhirnya aku panggil PT untuk nge-gym. Ya aku ke tempat gym, PT sebulan 10 kali pertemuan. Terus pola makan aku dirubah, yang tadinya aku minum si merek itu. Akhirnya aku rubah, cari-cari di Google, di YouTube, cari yang sekiranya diet dengan cara gratis. Oke, dari situ aku ikutin lah cara yang setahu aku lihat di Google YouTube itu, ngikutin sampai total itu pokoknya aku turun 35 kilo ya, dari 90 kilo ke 55. Kan akhirnya aku terusin, jadi gak kepotong lagi teh. Dari 80 ke 55 itu dalam waktu 4 bulan, lupa lagi ya. Pokoknya total 6 bulan. Serius? Ya, total 6 bulan 35 kilo. Nanti kehitung sebulan 5 kilo kali ya. Kok bisa konsisten gitu sih teh? Nah, ya karena dendam tadi, beberapa faktor tadi. Dijadiin kan motivasi ya. Karena kan kita susah yang konsisten, itu yang paling susah gitu ya buat teman-teman ya. Maksudnya kayak makan teratur atau misalkan waktu makannya harus tepat gitu. Itu tuh susah banget. Yang ditambah mungkin ketika kita lagi diet, teman-teman tuh yang kayak ayo kita makan ini. Aku merasakannya kemarin ya. Kayak nggak apa-apa kok, ini mah cuma sedikit doang. Udah makan malam, menu sendiri tiba-tiba Vika, Beb, ini udah dibeliin burger sih kayak pengganggu. Nah teh, gitu. ini aku pengen nanya nih ya sama Teteh ya. Kan tadi kayak dari teman-teman tuh kayak yang udah, aduh lu badannya kok gede banget gitu dan lain-lain. Nah kalau misalkan dari orang-orang terdekatnya selain ibu, kayak misalkan dari suami ini ya, apa sebenarnya suami tuh kan ada juga nih yang tipikalnya kayak gue mah terima istri gue ya apa adanya gitu. Ya gitu juga sih, terima apa adanya. Jadi cuman nggak apa namanya? Kamu kurusin dong gitu. Pernah nggak ada sama sekali. Sih. Malah dia senengnya aku yang dulu, gemoy. Gak tahu kenapa. Yang gemoy gitu. Tapi ada pegangan. Tapi kan namanya laki-laki. Laki-laki. Nggak sih, aku punya pandangan lain ya. Maksud aku nih seorang istri. Ya banyak kan pelakor di mana-mana. Sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu, paham kan? Lebih baik istilahnya memperbaiki diri apa namanya, daripada nanti suami ngelirik orang lain gitu. Jangan menyalahkannya kita. Kalau suami kan nggak apa-apa lah, tapi kan aku beda pandangan. Iya, benar. Pokoknya aku versi terbaik di menurut aku yang tahu, tapi kan tetap aku nggak melepas saran orang. Jadi kalau orang ada ngasih saran, aku dengerin, aku bandingin dengan apa yang aku menurut versi aku itu. Oh ya udah, tengah-tengah ambil deh gitu. Yang baiknya ambil, yang enggaknya ya udah. Mbak ini misalkan contoh jadi suami ya laki-laki, menarik mana? Ya lebih senangnya sekarang lah. Kayak paling banget. Coba gimana Mas? Saya nggak akan sebut nama, takutnya ada yang marah. Mantap. Nah sama ini teh, kan aku juga mengalami ya, maksudnya kayak fase itu kayak dari kurus banget, terus hamil, akhirnya jadi segede apaan gitu kan. Dan memang istilahnya banyak bulian-bulian yang aku terima gitu, ya entah itu dari teman, padahal teman dekat harusnya kayak kalau mau ngingetin ya misalkan, Beb kayaknya mendingan lu kurusan deh, kan lebih enak ya. Kayak saya ya, Bu, yuk olahraga yuk, langsung bareng gitu. Jadi kayak nggak apa namanya, bukannya yang kayak iya badan lu kayak apa misalkan dan lain-lain. Nah pernah nggak sih Teteh merasakan ada satu orang misalkan yang melakukan bullying ya sama Teteh, sampai Teteh tuh kayak ngerasa kayak sakit hati. Iya gitu. Enggak, kalau orang yang ngebully yang tadi saya bilang nggak sakit hati ya, yang justru saya berterima kasih sama orang-orang yang dulu pernah ngebully aku.
kalau kamu nggak ngingetin aku nggak akan bisa mikir gitu. Aku mikir karena ya tadi itu banyak yang ya mungkin ngingetin lah ya, dia tuh sayang, cuman mungkin bahasanya menyampaikannya ya Nggak tidak enak, pas, tapi nggak nyalahin juga. Terima kasih. Nah, sekarang mungkin ini adalah bagian yang paling aku penasaranin dan mungkin Iya. Rancu juga dan teman-teman di rumah. Apose. Jadi kan banyak banget tuh kayak aku pernah ngelakuin diet yang ternyata itu tuh nggak works nih sama aku, nggak bekerja gitu ya. Diet ini tuh nggak bekerja ternyata gitu di aku. Nah, aku tuh kayak lebih sering nyari diet sehat, tapi maksudnya jangan yang terlalu ngeluarin banyak kos lah ya. Kan ada juga tuh diet sehat yang kayak misalkan kita tuh harus beli A, B, C. Dengan kondisi yang seperti ini ya di pandemi gitu, kayak orang-orang mungkin mikir buat beli makanan sehat itu ya mahal. Betul gitu. sekali, mahal sekali. Ya kan gitu. Nah, dari Teh Lika sendiri nih ya, Vika pengen nanya tips and triknya gitu. Istilahnya kayak step awal deh, sebulan awal deh harus ngelakuin apa dulu tuh Teh. Oke. Jadi kalau aku dulu mikirnya gini, aku kan sakit. Jadi anggap diet itu, anggaplah kita lagi sakit, ya kan? Dan ketika berarti kalau sakit kan aku tuh gemuk, berarti aku lagi sakit dong. Nah, berarti gimana sih cara sembuhnya gitu kan? Anggaplah tuh kayak kita lagi berobat ke dokter. Jadi misalkan kamu harus, kalau kamu mau sembuh, kamu jangan makan pantangan. Jadi ada pantangan kan? Misalkan kayak orang sakit apa nih, tipes atau apa ya, kamu nggak boleh makan ini, pecin atau air dingin atau apa Harus yang lembut, harus yang ini. Nah, begitupun dengan diet. Jadi diet itu pantangan buat aku ya, waktu kemarin aku ngejalanin akhirnya pola dengan pola sendiri. Aku pantangannya no minyak, no santan, no gula, no gorengan, gak minum minuman kemasan, pokoknya air putih. Jadi sugesti aku harus cinta air putih. Pokoknya air yang lain tuh buat aku enak banget. Aku ngeliat Coca-Cola, aku tuh kayak dibikin sugesti sendiri gitu kan. Nah, mungkin pola makannya adalah pola makannya aku dulu pagi aku minum lemon, perasan minum lemon. Pakai air anget. Bebas sih, mau kayak mentahan gitu, kayak diperas langsung minum atau mau pakai air hangat, karena kan lemon asem itu banget. bagus ya kan, buka aja Google. Dan itu bukan asam sebenarnya, lemon itu adalah basa. Oh, basa. Iya. Ya, jadi kalau mungkin banyak di Google, di YouTube, lemon itu kan banyak manfaatnya ya. Tapi salah satunya adalah bagus untuk menurunkan berat badan. Tapi pikiran aku adalah lemon itu kayak ini Teh, sabun pengucek lemak. Basa kan? Basa kan. Jadi menurut aku sisi lemon itu kayak sabun buat ngecek lemak di dalam tubuh kita. Itu pikiran aku waktu itu. Oke, pagi lemon, kemudian kalau anget kan bikin jadi kita lebih tenang. Kalau minum air anget pagi, mau teh, mau apa itu silakan, mau dicampur. Sama teh nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan pakai gula. Ya, jangan pakai gula. Madu masih boleh lah, tapi susu jangan hindari. Madu masih oke, tapi madunya yang alami. Ya, kemudian kalau aku lapar aku minum makan nanas, mau di jus atau mau apa tapi tanpa gula. Nanas katanya dipercaya untuk melunturkan lemak. Akhirnya aku cobalah gitu kan, makan ya. Itu makan siang. Kalau lapar pagi-pagi sarapan aku itu. Kalau orang kan sarapan bubur nasi kuning. Ini buah ya. Aku nanas. Sarapan aku lemon dan nanas. Itu sarapan aku. Katanya memang dipercaya buat kayak sabun juga, sabun buat ngucek perut gitu. Lemak di perut. Nah, kalau lapar siang-siang aku makan buah atau roti gandum pakai keju itu masih oke lah, masih boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau lapar ya udah udah kenyang dah gitu kan. Rotinya 1, kejunya 5 lapis. Ya jangan, secukupnya aja Teh. Karena kan sekarang kalau yang berlebihan nggak baik juga kan. Lanjut lagi di jam 12 siang aku makan, harus di jam 12 siang, nggak boleh lebih dari jam 12. Kalau kita makan pagi, siang, malam kalori kita kan berlebihan ya itu yang menyebabkan gemuk. Ya kalau siang, kalau mau makan lagi ke sore kan nanggung karena udah kenyang. Kalau pagi mau makan kan udah tadi buah-buahan. Jadi kayak bener ya, mungkin ke situ tujuannya. Makan siang aku adalah nasi, tetap makan nasi tapi nasi merah. Nasi putih aku ganti nasi merah. Kalau nggak nasi shirataki itu sekepal lah. Terus kemudian lauk pauknya itu setelapak tangan. Mau daging tapi tanpa kulit, tanpa lemak, daging filet sapi ya, atau tenderloin aku juga masih makan stick. Terus dada ayam tanpa kulit, karena kulit itu mengandung lemak tinggi Teh. Itu enak sekali. Kulit ayam tuh emang enak, tapi jangan salah bikin ini juga gemuk juga. Kalau telur aku ambil putihnya aja. Ikan apa aja itu boleh, tapi tidak boleh digoreng, tidak boleh menggunakan minyak. Jadi benar-benar dikukus, dibakar, di steam atau di apalah gitu ya. Pokoknya nggak minyak aja. Mentega juga berarti
Enggak, No. aku skip aja. Ah. Terus sayur sebanyak mungkin. Hmm. Jadi kan orang pikir kalau dia harus banyak makan sayur, ya enggak juga, ya apa aja. Yang penting hindari yang sekiranya mengandung lemak banyak. Ya. Tetap pakai garam nggak Teteh? Pakai garam Pakai. Himalaya, tapi oke. garam Himalaya sih. Kalau gula pun gula merah yang apa namanya? Brown sugar. Gula merah apa sih namanya? Apa tuh? Ya itulah gula merah lah. Ya. Ah. Oke, terus sorenya kalau lapar buah-buahan atau boleh makan lagi, boleh tapi porsi sedikit. Hmm. Terus malam nggak makan, Nah, batasnya jam berapa tuh Teh? nggak boleh makan aku jam 5. Oh, jam 5 tuh berarti udah stop Ya, makan kalau berat. lapar aku Buah. jus, pokoknya boleh lah kayak biskuit tapi yang kayak gitu tadi. Yang oats gitu ya. Gluten Gluten free. gitu lah, 1 jadi 2 aja. Ya awal-awal jujur ya lebih kayak menderita Iya. stres, pasti banget menderita stres. Tapi lama-lamaan jadi kebiasaan Jadi kebiasaan karena tadi aku bilang salah satunya aku mensugesti diri aku sendiri. Sama banget terus. Jadi menurut aku bisa kok konsisten asal karena terbiasa. Bisa itu karena terbiasa. Gitu Teh. Kalau udah terbiasa mah enak kesananya juga. Jadi pas udah akhirnya aku di 55 kilo kan turun pernah ngalamin stuck itu 1,5 bulan. Iya. Stres pasti kok aku udah berjuang diet tapi nggak turun. Ya kan tubuh itu proses ya. Orang dari kurus ke gemuk butuh proses. Benar. Kan. Ya sama juga dari gemuk ke kurus juga butuh proses. Benar, Yang penting benar. sabar, terus ikuti prosesnya, jangan mudah menyerah, jangan stres. Ya asal kamu konsisten kamu bisa karena terbiasa gitu salah satunya. Kalau misalnya yang bisa aku ambil dari Teh Like ini adalah maksudnya ngelakuin dietnya juga, kayak defisit kalorinya ini juga, menunya sendiri yang untuk Teh Like pun merasa enak makanannya gitu kan. Jadi bukan berarti kayak kan ada yang kayak diet yang benar-benar nggak pakai garam, benar-benar hambar. Berarti intinya defisit kalori di sini adalah yang masih nikmat makannya Ya, masih makan gitu kan. sambal, timbel, misalkan lagi di luar nih, aduh pengen makan, tapi kan lagi diet, Ya. kan ada ayam bakar, nasinya nasi merah ya, kalau enggak yaudah nasi putih tapi 3 sedikit, Iya. dibatasin, lebih kayak gitu ngatur-ngatur gitu. Yang penting mah makannya nggak banyak karbo banget gitu ya Teh ya. pokoknya, membatasi lah, Batasi gitu. ya. Ngerem harus bisa ngerem gitu kan. Kayak sama Teteh juga tahu kan berarti kayak kebutuhan kalori yang Teteh butuhin sehari harus berapa gitu kan. Jangan lebih dari segitu gitu Oh kan. iya, kan sekarang tuh ada ya di aplikasi bisa download Fat Secret. Ah. Ya itu yang aku pakai selama diet. Jadi Fat Secret itu misalkan kita mau makan tempe tanpa Download Nggak langsung gitu. tanpa digoreng. Digoreng, Ya iya. download. Diet, guys. Jadi bisa tahu kalori Jadi berapa. pagi aku minum lemon. Jadi kayak kalkulator diet gitu loh Teh. Oke. Ya. Fat secret Jadi ya. tahu nih misalkan kalau aku makan nasi merah ini berapa ya kalorinya, kan defisit kalori ya aku pakai kan di cara diet aku. Jadi aku download itu. Alhamdulillah sih ya setelah 55 itu salah satunya aku kan olahraga namanya kardio. Kardio. Ya jadi Itu capek banget. jadi selama aku maksain Teh. Aku olahraga pasti. Jadi gini loh, kalau kata orang guru PT aku, 70 yang mempengaruhi diet itu 70% adalah pola makan. Lu mau olahraga sekeras apapun kalau pola makan lu kacau ya percuma. Iya. Iya. Jadi 70% yang paling berpengaruh itu pola makan. Sisanya 30% itu hanya olahraga. Nggak usah olahraga berat-berat deh, jalan kaki 45 menit Iya. atau kita ngepel apa yang bisa dikerjain itu udah olahraga kan bakar kalori gitu. Nggak usah terlalu yang gimana. Cuman kalau aku dulu untuk memotivasi pengen olahraga, aku bayar PT nih kalau Ya karena udah bayar ya. ya kan. Kayak nggak bisa, gua nggak bisa nggak datang. Aku udah bayar PT sama aja kayak bayar guru les. Iya. Terus aku nggak les, gimana aku bisa dapet hasil Iya. ilmunya? Iya. Nah, akhirnya kalau udah bayar mau nggak mau kan harus datang. Iya. dong. Iya, benar. Ya udah. Karena lebar. Iya kan, lebar dengan cara Lumayan, itu. iya. Ya dengan cara itu akhirnya aku jadi mau. Iya. Dengan aku kan dulu nggak begitu ngeh dengan perubahan ya. Yang ngeh itu orang lain kan Iya. yang lihat kurusan gitu kan. Jujur dibilangin gitu seneng. Iya, Jadi malah iya, bener. makin keyeung kalau orang Sunda bilang makin iya ya, berarti aku udah berhasil nih. Ya udah deh, berarti perjuangan aku kemarin tuh nggak sia-sia nih. Ya udah aku terusin. Makanya 6 bulan ya, makanya 4 bulan sekian tuh aku terusin. Pokoknya aku harus bisa nurunin sampai aku benar-benar ideal. Karena aku dulu waktu diet itu, aku story nih, banyak story. Karena kenapa aku banyak story bukan lebay? Karena biarlah followers aku tuh jadi saksinya ketika aku berproses. Kalau aku nggak berhasil, aku malu sama followers Iya, benar. aku. Gitu. Iya, Bener benar. banget. Kalau aku berhasil, aku bangga sama diri sendiri dan followers pun akan jadi gila ya gitu kan. Bukan haus pujian ya, cuman
ya biar followers aku tuh jadi saksi aku ketika aku berproses, aku harus berhasil. Kalau Iya. enggak aku malu sama followers Benar, aku benar, kayak benar. gitu. Nah, pengalaman lucu lucu. Teh selama Teteh berproses itu ada nggak sih yang bikin Teteh tuh kayak ngakak juga ya, ngapain juga gue kayak gini Ini. banget misalnya gitu. Ya maksudnya dari Iya, berproses maksudnya ada pengalaman menurut Teh tuh ini patut untuk diketawain gitu. Iya. enggak sih? Nggak benar-benar serius dan fokus Iya, ya pada saat itu luar biasa. Dan pada saat olahraga, jujur ya namanya hit cardio, aduh capeknya minta ampun, Iya, tersiksa benar. banget Iya, gitu benar. kan. Tapi yang bikin aku semangat olahraga tuh, aku olahraga nih, ayo loncat, ayo gini, ada ya di IG aku tuh pas aku lagi disiksanya. Bahkan suami aku tuh kadang pernah sekali-kali ngikut, ayo sekarang kamu gini, ada dia juga. Karena dia tuh lebih senang aku olahraga buat sehat aja, Iya. sebenarnya bukan buat ininya. Iya. Sampai aku mikir gini, lihat aku capek kan sakit teh gitu. Berat olahraga tuh sakit. Iya. Sampai aku mikir gini, lihat ya lu musuh-musuh gue yang dulu lu jelekin gue gitu kan. Sampai otak aku kayak, lihat ya kamu di Iya. pikiran aku tuh sampai disebutin, lihat ya aku bakal berubah ya. Apa yang kamu dulu hina, apa yang dulu kamu gini, ya maaf ya ini Iya. bukan jangan diambil dendamnya gitu, tapi justru Motivasinya. untuk memotivasi Iya. diri aja. Aku bakal liatin ke kamu kalau aku bisa berubah gitu, kayak gitu sih. Cardio biasanya sakit suka ya. ototnya Banget. tegang-tegang. Nah itu kadang ada followers kayak gini lah. Ada aku tuh paling nggak suka apa ya, kayak dikit-dikit baru gitu dah sakit gini-gini. Aku tuh kayak aduh, kamu namanya juga berjuang pasti kan Bener. ini kayak Teteh sakit nggak dulu gini ya pasti sakit lah lah. ya, tapi kan cuman karena biasanya badan nggak pernah gerak Teh. Iya, benar. Sekalinya gerak otot kan Tegang. pasti tegang. Soalnya Teh aku pernah nih ya, jadi aku kan ikutan apa namanya fitness gitu ya, nge-gym gitu. Ayo Fik nge-gym, nih disemangatin teman aku juga sok sampai aku dibayarin selama 6 bulan sama PT-PT-nya. Lo dateng, ya udah. Sebulan pertama tuh kayak wah semangat gitu kan. Nah, disiksa tuh aku sama PT-nya kan. Terus pas bangun tidur sakit. nggak kayak Iya. bentar dulu. Nggak bisa Iya, ketawa. iya, emang. Nggak bisa ketawa. Iya. Karena perut sakit banget Iya, kan. iya. Otot perut kan dilatih kan. Iya. Nah, pas mau mandi Teh. Kan harus kalau di rumah aku kan pakai gayung ya, nggak ada shower lah di rumah aku ya, pakai gayung. Jadi pas mau ngangkat gayung kan sakit banget ya ini. banget. Jadi kayak nggak bisa mandi. Iya. Nah, Teteh pernah gak ngalamin hal-hal kayak gitu? Sering sampai sekarang pun masih. Oh, Tapi itu masih. bagus kalau misalnya dari yang aku tahu, Iya, kalau iya. misalnya kamu olahraga tapi Berarti kamu nggak benar. sakit Berarti berarti ada yang nggak benar, salah ada yang salah sama olahraganya. olahraganya. Berarti sebenarnya di situ, dan sebenarnya kenapa harus diimbangin dengan olahraga dari yang aku tahu ya Iya. gitu. Biar makanan yang kita masuk ini Uh-uh. gitu diolahnya adalah ke otot bukan ke jadi lemak Iya. gitu. Jadi kan Kenapa? bagus Betul. gitu. Kenapa aku dulu pernah pakai PT? Takutnya kalau aku sotoy, takut ada yang salah. Nah, Iya, iya, benar. Makanya aku kalau PT kan mungkin lebih tahu ya. Oh ini yang untuk ngebakar ini kan, takutnya malah jadi apa gitu. Mau bicep Bukan- malah tricep kan Ya, bisa salah ya. Sampai aku tuh dibilangin Batman Teh. Iya. Semenjak aku apa namanya Gym. nge-gym. Iya. Jadi kadang kan suka susah nengok ya. Iya. Kan dulu Batman zaman dulu kan nggak bisa nengok. Jadi kayak Fik. Iya. Iya. Sakit leher pun. Iya. Nah, ini nih kalau aku sama Rajo diet tuh biasanya kita kan suka sharing-sharing ya. Beb, gua mah gini. Gue juga gini. Tapi gua mah ada cheating day lah istilahnya Iya. gitu ya. Nah, Teteh Like termasuk yang kayak gitu Ada enggak? cheating day. Jadi Apa kayak cheating day? oh ada. Sebulan sekali. Oke. Apa aja tuh cheatingnya Teh? Ya makan apa aja, tapi Bebas. tidak berlebihan. Nah, Misalkan lagi pengen makan pizza makan, tapi nggak yang satu gitu. satu loyang. Jadi kayak buat cicip aja sih. Lu nggak sanggup sih ngabisin satu loyang. Jadi kalau misal pagi pengen mie, ya mie-nya cuma 2 sendok. Oh iya, ini mie ya. Oh iya, Terus pizza ya udah cuma sepotong. Oh ini pizza. Terus siangnya apa? Tapi jangan berlebihan itu. Boleh makan apapun, tapi jangan berlebihan. Nanti takutnya naik lagi, Oke. nyesel. Walaupun Udah cuma berjuang sehari capek-capek. dalam sebulan loh ya. Iya. Tapi Talika ngalamin gak sih, misalnya makan apa nih di depan Talika ada sebuah makanan enak gitu kan, bisa dimakan, tapi sebenarnya ini sehat gitu. Ada fase kayak aku nggak begitu merasa si makanan ini langsung gini, ini kalorinya sekitar 300 Iya, kayak, iya. ada kayak gitu. Ada. Padahal kan Serius? biasa kan. Iya, Kayak sampai kayak beng-beng. Bayangin. Sampai kayak mau apa sih, belanja ke supermarket kan. Ini kalori terapi dulu fat secret. Ini tinggi, aku bandingin. Kayaknya ini deh yang lebih ini, jadi kayak gitu. Cara bihun beb kayak gitu nggak sih, misalnya kayak Iya. pengen beli bihun merek A set, oke Lihat ini 100 kalorinya, set belakang total ini yang kalori. ketiga gini, oke A
ambil yang ini gitu Beb. Terus udah gitu selain total kalori, kadang lihat bawahnya lagi lemaknya berapa. Ya kan? lemaknya berapa aku gitu Seperti juga. itu guys perjuangannya kalau belanja. Nah, Ya itu seru sih. ini kayak tipsnya lagi nih ya Teh ya. Kan banyak juga orang yang istilahnya apa ya? Aku tuh kemarin tuh sempat turun berat badan banget nih. Ya, turun berat badan ya kurus lah ya gitu. Terus yang orang-orang tuh gini loh. Ada yang ngomong, "Fik, bagus nih kurusan," misalkan. Tapi ada juga yang gini, "Lu teh stres ya? Lu tuh sakit ya?" Lu teh sakit ya?" gitu. Padahal kan maksudnya apa ya? Nggak, mungkin itu kayak bentuk kekhawatiran aja mungkin ya dari lingkungan sekitar kita. Kepenasaran orang juga. Kepo aja ya. Karena memang kemarin-kemarin aku sampai ya udah lumayan lah turun gitu ya, lebih kecil dari yang sekarang gitu. Nah, Teteh Like sendiri nih ya, kalau misalkan ada orang yang melihat perubahan Teteh walaupun dari sisi manapun ya kayak kamu tuh kenapa stres ya atau enggak apa Kamu gitu tuh ya. sakit. Perasaan Teh Like gimana tuh? Apakah lebih ke akhirnya ada yang notice nih gue kurus gitu ya, kurusan, atau lebih ke kayak ya apa kenapa lo mikir gue stres misalkan. Nah, atau nggak lebih ke kayak gitu. Ada ya kan, salah satunya adalah dulu pernah si Like tuh sakit apa gitu. Mungkin disangkanya sakit parah banget gitu, yang mungkin kanker apa gitu, bikin aku tuh jadi kayak dari gemuk ke kurus banget. Ada gitu kan, aku cuma ketawa aja kan, dia nggak tahu prosesnya, Perjuangannya nggak kayak lihat apa. mungkin dia juga nggak lihat Instagram juga yang proses aku. Ada juga yang kayak gitu ya, cuman ya intinya aku tuh seneng sih dengan hasil yang aku selama ini perjuangkan sih Teh gitu. Bahkan ya kadang kan kita ngenilai bukan dilihat dari diri kita ya yang ngenilai, tapi orang lain kan yang lihat gitu. Kalau dulu mungkin aku dipanggil yang tadi aku bilang ibu gitu, emang aku ibu banget gitu. Terus kalau pas waktu itu pernah naik Gojek gitu kan, kakak kuliah di mana? Berarti aku kayak gini Masih kayak gadis alhamdulillah gitu kan, maksudnya alhamdulillah berarti ada perubahan, dibilang kakak gitu. Kakak ngekos di mana, kuliah di mana, kan tukang ayam goreng apa. Alhamdulillah berarti perjuangan aku gak sia-sia gitu Teh. Ya itu salah satunya sih, ada juga. Apakah si yang menjadi memotivasi Teh Like ini responnya gimana melihat Teh Like sekarang udah kayak gini? Pernah ada bertemu nggak kah, misalnya gitu? kontak, apakah nyinyir atau mungkin ternyata tuh apa ya namanya, wow gitu, terpukau gitu enggak Teh. juga sih. Ya mungkin ya aku kan nggak pernah lihat lagi orang yang dulu ini ya. Ya mungkin kalaupun dia ngerasa gini, ya udah dalam hati dia aja kali ya. Jadi gitu. belum pernah ada Belum sampai kedengeran kan? Belum. Mungkin kalau mama kan dulu yang salah satu yang ngebilangin aku begitu. Ya mensupport juga gitu. Cuman waktu itu pernah aku kekurusan banget. Di 55 tuh aku katanya kekurusan. Bahkan aku tuh kalau nggak salah idealnya gini loh, ke 100 cewek itu kalau nggak salah 100 kurangi tinggi badan ya kalau nggak salah gitu ya. Ya udah berarti ideal aku ideal aku 64 kilo. Aku di 55 waktu itu kan, saking pengen balik lagi ke berat badan gadis gitu. Akhirnya ya kan kurus banget, sampai mama bilang jangan kalau dulu bilang jangan gemuk banget, jangan terlalu gemuk, nanti gini, nanti jelek, nanti gini. Mamaku tuh terlalu gitu, jangan gemuk ya, nanti gini, jangan banyak makan ya. Kalau aku makan apa, jangan banyak makan nanti gemuk gitu. Pas kemarin aku udah kekurusan banget, sampai bilang aduh jangan kurus-kurus banget, itu kamu kayak apa, kayak cacing. Ya makan yang banyak, aku tuh sampai kayak masih tetap ada binatangnya ya, cuman berbeda ini binatangnya kecil. Neng, kalau aku kan dipanggil Neng kalau di rumah. Neng, tong begang ting, nyawa awan. Iya teh manis siga naon cenah. Siga di Jarmal ripuh cenah. Pokoknya segala bahasa, namanya orang tuh kan cerewet. Mama tuh ya kemarin bilang kegemukan, sekarang kekurusan, kan jadi maunya apa sih gitu kan ya. Akhirnya gitu Teh gitu, kemarin sempat gitu. Ya mama tuh orang yang paling komplain. Kan aku anak satu-satunya, jadi ya baik kekhawatirannya tuh banyak ya, apalagi ke anak perempuan ya itu. Ya. Nah, ini tapi sebenarnya bentuknya peduli ya peduli itu. Ya. Sama ini sih Teh, kan banyak juga nih orang-orang yang istilahnya, termasuk aku nih ngeliatin Instagramnya Teh Like gitu ya. Nah terus ada juga mungkin orang-orang yang mikir kayak ada dia mah emang udah cakep gitu dari sononya gitu, atau enggak ada orang-orang yang dia bisa kurus kayak gitu kan dia mah duitnya banyak gitu, makanya dia bisa nge-gym atau enggak segala macam bla 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 misalkan. Nah pernah nggak ada yang menyampaikan itu langsung misalkan sama Teteh, ada lu mah emang udah cakep dari dulunya, lu mah pakai apa namanya, mau gimana juga bisa, soalnya kan lu bisnisnya banyak jadi lu bisa nge-gym dengan biaya sekian misalkan, makanya lu kurus misalnya. Nah pernah nggak? Ada sih, tapi lebih ke mungkin kan dulu kamu ini gitu kan, itu ada juga yang menyampaikan, tapi ya apa ya, nggak harus dilihat dari itu Teh.
Ya nggak harus kayak, bukan berarti banyak duit itu bisa apa tadi bilang? Ngelakuin apa aja. Nggak, itu juga tuh selama diet juga aku nggak pakai banyak uang juga gitu kan. Gimana caranya saya bisa berubah tapi tidak mengeluarkan banyak biaya kan gitu ya. Aku juga orangnya irit kok, diirit-irit lah kalau apa. Ya salah satunya itu. Kalau dibilang dulu memang aku waktu gadis kan kurus, kegemuk, kekurus. Ya pokoknya aku tahu versi terbaik aku ya diri aku sendiri lah gitu. Tapi tetap membuka saran dari orang luar gitu kan. Benar. Ya, nah sih. tips deh Teh, apa namanya, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya gitu ya, sebelum ke yang lain-lain lagi. Kan banyak juga orang yang pengen diet tapi bener-bener kayak nggak ada biaya gitu ya, yang kayak harus ke gym atau enggak misalkan buat makan sehat kayak Teteh misalkan gitu ya. Ada nggak tipsnya kayak misalkan ini mah lebih baik diganti ini nih, atau enggak olahraga ke gymnya misalkan di rumah aja tapi ngelihat apa misalkan seperti apa. Nah boleh dong dikasih tipsnya sama teman-teman. Jadi sebelum menjawab ke situ juga, jadi aku pernah Teh ada yang akhirnya followers aku bilang, Teh aku mau dong diet ke Teteh gitu kan gini-gini. Akhirnya aku berpikiran yuk kita buka grup diet yuk gitu loh Teh. Karena aku jujur ya dari 55 kan kita pengen makan normal lagi dong, ya kan? Kan ya itu dibilang tadi hidup cuma sekali, masa ya kita diet terus. Nah, dari 55 aku makan biasa lagi. Nah, ketika aku mencapai naik ke 60 kilo, akhirnya disitulah aku harus pikir aku harus diet lagi. Nah, aku nggak bisa, aku tuh untuk memulai diet lagi tuh susah banget, susahnya minta ampun setengah mati Teh. Kan walaupun aku udah pernah pengalaman diet, tapi untuk memulai itu susah banget. Harus ada yang ngajak, kalau enggak kita apa. Nah, salah satunya adalah aku ngajakin followers aku untuk kita buka grup diet. Ya kan? Akhirnya aku buka yuk siapa yang mau diet bareng aku gitu loh. Aku Akhirnya banyak tuh Teh yang DM tuh, wah udah sampai aku susah balas sampai kepenuhan, aku nggak bisa balas satu-satu. Akhirnya aku pilih orang yang niat diet. Jadi dia pas yang pertama itu aku ambil 20 orang lah dulu tuh, buka grup diet di WhatsApp. Nah, aku kasih tau lah saran-sarannya gini-gini, tapi ya monggo ya, kembali lagi kalau ini cara aku bilang gitu ya, kalau memang nggak ini nggak apa-apa gitu kan. Nah itulah salah satunya kenapa aku ngajak grup diet. Salah satunya adalah aku juga biar bisa diet bareng mereka nih, biar aku kan ngajakin dia. Kalau aku diet lagi terus aku nggak konsisten kan malu ya kan, biar ada teman aja sebetulnya. Dan mereka juga bisa termotivasi juga gitu Teh, cara-caranya aku bantu. Tapi aku nggak memungut biaya sama sekali ya gitu, karena bagi aku ya kalau aku lebih ke mikirin duit, aku nggak terlalu mikirin ke situ Teh. Yang penting yuk diet bareng, toh hasilnya kalaupun kamu kurusan banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hanya ngajak orang sehat aja atau apa gitu, lebih ke situ sih. Cuman ada sih satu orang yang nggak kuat, bandel, ya udah keluar gitu kan. Akhirnya aku waktu itu udah 3 kali apa 4 kali bikin grup diet seperti itu. Pada akhirnya aku udah nggak mau lagi bikin ya, karena mungkin ya aku juga ada waktu yang harus aku juga nggak ngurusin orang dulu deh gitu, ngurusin ini dulu gitu. Jadi nih gimana yang caranya biar diet gitu dengan uang yang minim, atau nggak usah ngeluarin uang misalnya gitu. Ya udah kan sekarang kayak tadi kan diet aku juga kayak lemon, mungkin itu yang harus dibeli ya, mau nggak mau gitu kan. Cuman kan daripada beli ketupat sama aja ya kan. Ya udah beli lemon, ganti beli lemon, beli nanas. Itu berapa sih di pasar gitu kan, 1 lemon dengan 1 buah nanas. Kemudian untuk buah-buahan juga berapa sih gitu kan, sama aja kan, daripada kita juga jajan terus kita ganti jajan kita sama yang buah-buahan, sama aja sebetulnya Teh. Terus untuk nasi ya kita ganti kan lauk pauk. Sebenarnya kan sekarang kayak sayur-sayuran kan murah. Kayak kangkung, kayak apa gitu. Terus abis itu air putih. Udah, air putih kan murah di rumah, nggak usah beli minuman kemasan luar atau ngopi dulu kafe kayak kemana kan. Ya itu kan bikin irit gitu. Nah, olahraganya gimana nih Teh? Olahraga kalau dulu mungkin aku nge-gym karena untuk bikin aku jadi ada semangat, aku kan mungkin nge-gym. Tapi bagi teman-teman yang mungkin aduh sayang nih aku lagi nggak ada budget nih buat olahraga, ya udah cuma jalan kaki aja sehari 45 menit, jalan kaki aja itu kan udah bakar kalori. Kita tidur aja bakar kalori, kita ngobrol gini aja bakar kalori, gibah aja bakar kalori gitu. Tapi kan bukan berarti harus gitu ya. Tapi lebih terus ya, minimal rumah kotor beberes itu bakar kalori. Yang penting gerak Teh
jangan mager cuma duduk nonton TV gitu loh. Kalau bisa ya gerak. Apalagi sambil ngemil ya, keripik. Ya, atau kayak gini-gini tangan itu udah bakar kalori. Terus ya gitu. Jadi Pokoknya sebenarnya bisa sesimpel itu dan tanpa harus pergi ke gym juga ya. enggak gitu. juga sih, kan sekarang kayak tadi menu juga aku kan nggak mahal-mahal banget kalau Iya, gitu. benar. Benar sih, apalagi kalau misalkan kayak buah ya, maksudnya kayak pepaya aja tuh yang 7.000 Iya, bisa dan itu dimakan bisa- 2 hari. Iya, benar benar. benar dan itu aku lagi makan lagi pepaya. Modalnya jadi teman-teman mungkin yang aku ambil dari Teh Lika adalah sebenarnya konsisten dan kemauan ya, Ya, teman-teman ya. Karena Itu yang dengan paling kemauan penting bisa ya. apa aja, Iya. Karena gitu. percuma banyak konsep diet ini itu, tapi kalau nggak niat dan nggak konsisten ya bakal percuma. Iya. Percuma gitu. banyak duit juga, beli macem-macem ya, yang harganya berjuta-juta, tapi nggak konsisten dipakainya juga percuma Iya, percuma. sebenarnya. Kan diet itu banyak macamnya. Hah. Ada diet A, B, C, D, E. Lu mau pakai dokter silakan, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Kan tadi dibilang Iya, betul. yang low cost itu kan gitu. Jadi kayak ya udah nggak pengen pakai dokter tapi gini nggak harus juga. Iya. Ya mungkin kamu bisa belajar di YouTube, Iya. bisa belajar di Google atau Bener. sharing sama orang yang dia pernah diet atau apa, ya itu kayak gitu-gitu aja sih. Siap. Nah, Teh, kalau misalkan kayak sekarang nih, Teteh kan sudah mencapai berat badan yang Teteh inginkan gitu ya. Manfaat untuk di kehidupan sehari-harinya tuh sekarang apa Teh gitu, dari segi misalkan kayak kesehatan, sosial, kerjaan, ada ngaruhnya banget nggak sih Teh? banget. Nah, klien ngelihat Teteh yang sekarang nih ya. Gimana Teh? Gimana Teh, pernah ada yang kayak ih gila ya. Banyak. Teh Lika. Sampai Oh. pernah ada DM itu DM. Jadi kayak, loh aku ini Teh Lika gitu. Aku pikir IG Teh Lika lagi dipakai sama admin terus dipakai endorse gitu. Dan yang endorse itu misalkan Orang lain. gitu, misalnya model atau apa gitu. Enggak, ini aku Teh. Ya Allah, aku tuh maaf ya, aku udah lama ngeliat historinya atau IG-nya. Aku dulu taunya Teteh gede banget pas make up aku. Kok bisa kayak gini? Oh iya Teh, aku diet gini-gini. Oh gitu. Ada juga Jadi yang pada kayak gitu. pangling lah ya istilahnya. Ya itu kan salah satunya ketika orang memuji seperti itu, bukan aku jadi besar kepala Teh, jadi lebih ke alhamdulillah perjuangan aku tuh gak sia-sia gitu. Nah, sama ini Teh, kan dari lingkungan pertemanan kan yang tadinya banyak banget yang bilang Teteh gajah ya, beruang lah apalah gitu. Nah, pas ketemu lagi ngelihat istilahnya kayak transformasi Teteh gitu ya, yang jadi kayak gini, gimana gitu? Apakah mereka lebih respect sama Teteh atau enggak, misalkan di lingkungan kerjaan tuh jadi lebih enak lah gitu, orang diajak kerja sama tuh jadi lebih percaya misalkan sama Teteh gitu dengan udah transformasi kayak gini ya. Nah, gimana tuh Teh? Ya alhamdulillah lah, pokoknya intinya sih lebih ya banyak perubahan lah gitu Teh, baik dari segi tadi dari yang teman-teman, positif ya perubahannya. positif. Mungkin kan teman-teman dulu juga, wah kamu udah kurusan ya gini kan, alhamdulillah positif. Kekerjaan aku pun yang lainnya positif juga, kesehatan apalagi sekarang itu udah nggak pernah mengalami ke UGD lagi, nggak pernah ngerasa kesakit lagi. Aku tuh semenjak diet udah nggak pernah dirawat di rumah sakit lagi. Jadi lebih fresh ya badannya. Iya, Dan lebih sehat. terus pokoknya banyak hal nggak sakit lagi, nggak dibully lagi, apalagi tadi ya dendam aku sudah terbalaskan gitu kan. Dan mungkin orang-orang juga lebih untuk secara kerja gitu lebih percaya alhamdulillah. gitu. Karena jujur ya, sekarang mungkin aku kayak coba, kan aku tujuannya tadi cari cuan ya kan. Iya, betul. Dengan ngerubah mungkin penampilan gitu kan. Jadi kayak ya bisa penampilan kita kan ngejual juga untuk kita cari. Iya, apalagi di dunia kita ya seperti ini ya Teh ya. Jadi sekarang salah satu contoh nih ya, aku kan di samping make up, aku buka studio misalkan atau buka jewelry lah ya, yang sekarang lagi dilakonin gitu kan. Nah sekarang pada dasarnya adalah kamu jualan berlian, tapi kondisi kamu lihat kayak dulu aku gitu, percaya nggak Teteh? Jadi Teteh aja, Teteh nih mau beli berlian, kondisi aku mukanya masih kayak gitu, percaya nggak sama aku? Kadang first impression orang kan. Ya karena paling kayak serius gitu. Kayak oke aku lihat dulu ya. Gitu paling. Karena mungkin emang sekarang kan kayak misalkan kita kerja di marketing aja, kita harus rapi, Nah itu loh gitu salah kan, satunya ngaruh juga kan ke pekerjaan seperti itu, ketemu klien, ketemu apa ya, ngaruh juga. Jadi Nah, tanggapan Teh Lika nih tentang cantik apa adanya kayak gimana Teh?
Ya kalau aku lebih ke gini, cantik itu bukan harus cantik secara fisik, penampilan, tapi juga dari dari dalam Iya, inner teh, beauty. baik sifat, sikap. Jujur dulu aku udah gemuk, jujur aku kalau ngomong suka, maaf ya ini mungkin kalau aku teriak-teriak, maaf, bukan teriak tapi suara aku agak Iya nggak apa-apa. Cuma kalau dulu aku kalau ngomong gitu kan. Gordes gitu ya. Gordes, cewek, terus kalau duduk maaf ya walaupun cewek dulu gini gitu kan. Nah itu Kan pebasket. iya kan kalau dulu aku ngerasa cantik, tapi apa adanya ya udah cantik apa adanya, mau aku teriak-teriak, mau aku duduk gimana, itu cantik apa adanya. Tapi akhirnya dulu aku berpikir salah. Jadi kamu tuh wanita gitu, kamu tuh perempuan, ya kamu tuh minimal kalau cewek ya walaupun seapa adanya ya harus dandan lah Ya, minimal. merawat diri. Gak usah mungkin. pakai tebal-tebal, yang penting mungkin lipstick kalau hari-hari ya lipstick, ya udah yang penting gak pucat. Mungkin apa yang ada kekurangan di diri kamu dandan tipis-tipis, yang penting kamu tampil cantik menurut versi kamu yang seperti apa. Nah terus kemudian kalau duduk, mungkin kalau dulu gitu, oh ya kan aku perempuan ya. Ini aku jadi inget aku nonton Farah Queen kemarin. Ya, jadi mungkin kan kalau duduk, oh kalau cewek duduk gini jelek ya, tapi di mana dulu ya, misalkan kalau lagi sama teman kan nggak mungkin gitu. Ada saatnya kita yang hahaha gitu. Tapi kalau kita lagi ketemu sama klien nih, oh ya harus gini. Nah itu tunjukinlah kecantikan kita itu pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Betul, gitu. Bukan berarti nggak jadi diri sendiri ya, Ya, gitu. bukan Cuman berarti, kita harus tapi kalau aku menyesuaikan, Ya. aku menyesuaikan teh. Pada saat di rumah ya begini, pada saat aku ketemu teman aku cantiknya begini dengan perilaku aku yang seperti ini. Pada saat aku ketemu orang lain, baik klien atau siapa, apa yang harus aku harus berpenampilan seperti apa, aku harus Berperilaku seperti apa? Perilaku seperti apa, bertutur kata tutur ya. kata seperti apa, dari body language juga harus seperti apa, disesuaikan. Aku ada sedikit, kita agak bermain-main sedikit ya Teh ya. Ya, apa Ini tuh? mah jawab cepet aja Teh, jawab cepet. Jadi aku bakalan ngasih sama Vika dua statement. Teteh pilih yang mana yang menurut Teteh pilih gitu. Misalnya kayak nanas atau lemon, nanti Teteh jawab cepat lemon misalkan gitu ya. Oke, Vika Siap dulu. Teh? Insyaallah. Tarik nafas dulu. Keluarga. Oke, sip. Vika duluan. Oke. Upgrade alat make up atau upgrade skill? Upgrade skill. Oke. Bandung atau Jogja? Bandung. Oke. Basket atau make up? Makeup. Pete atau jengkol? Pete. Nasi shirataki atau nasi liwet? Nasi shirataki. Olahraga atau makan? Makan. Selamanya nggak bisa nge-make up atau selamanya nggak bisa makan bakso? Selamanya nggak bisa makan selamanya nggak bisa makeup. Sorry. Menjebak banget. Aduh, jadi bener gak sih jawabannya? Bebas. Yang apa sih? Ayo udah. Panik. Oke, jadi istri paling cantik atau ibu terbaik untuk anak-anak? Ibu terbaik buat anak-anak. Gemuk bentar. Maaf ya, saya ada bermasalah. Iya. Gemuk tapi punya banyak teman atau langsing dan cantik tapi nggak punya duit? Aduh, Susah ini dilema ini. nggak punya duit kan butuh duit. Iya. Udah. Ulang. Bisa nggak ulang? Oke. Gemuk tapi punya banyak teman atau langsing dan cantik tapi nggak punya duit? Langsing dan cantik nggak punya duit, tapi Gemuk atau punya banyak teman? aduh, ntar dulu. Susah. Pilih. Gemuk banyak teman. Nggak mau yang kedua aja, langsing cantik nggak punya duit nggak apa-apa. Bisa dicari ya. Kan duit bisa dicari dari langsing, ya kan? Benar. Mau dari cari ABCD kan bisa dicari. Benar. Terakhir Oke. nih. Apa tuh? Tali ke yang dulu atau yang sekarang? Sekarang lah. Luar biasa ya, ini adalah jawab cepat ya, terpanik ya yang pernah ada di Nah, mungkin buat Teh Lika nih boleh dong kasih pesan-pesan nih buat teman-teman atau enggak semangatnya gitu ya, buat teman-teman yang lagi pada diet gitu ya, pejuang diet lah istilahnya di rumah gitu. Kasih semangatnya dong sama Teh Lika, silahkan. Kalau dari aku sih ya, mungkin pandangan orang beda-beda. Versi cantik itu memang berbeda-beda. Tapi ini karena yang aku alamin, ya pokoknya kalau yang lagi menjalankan proses diet, ya harus tetap semangat. Pokoknya tadi ya kita butuh proses, nggak mungkin cepat. Pokoknya ingat tujuan kita apa, motivasi kita apa. Karena
apa ya, berhasil menurunkan berat badan atau berhasil diet itu banyak manfaatnya banget. Itu terus terang banyak manfaatnya banget dan merubah hidup aku dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Seperti berapa derajat ya mungkin kalau dibilang itu jauh berbeda dan banyak manfaatnya banget. Jujur aku kayak terharu. Terima kasih buat diri aku yang udah berjuang. Aku berterima kasih buat diri aku sendiri karena sama yang bully, sama yang dulu ini. Karena berkat pengalaman yang kemarin gitu bisa jadi apa ya? Ya bisa jadi aku yang sekarang gitu loh. Kalau nggak gitu ya aku mungkin nggak tahu ya gitu. Pokoknya banyak banget manfaat dari segi keuangan, dari segi pergaulan, dari segi apapun itu banyak banget. Jadi jangan pernah nyesel kalau mau melakukan diet. Aku nggak pernah mau nyesel. Aku berterima kasih buat diri aku sendiri yang udah berjuang gitu. Luar biasa, Telike. Luar biasa. Tadinya nggak ada nangis-nangis loh. Coba-coba. Karena pertanyaan menjebak. Oh, itu ada tisu. Ada anduk nggak? Keset. Aduh, luar biasa sekali ya. Bener-bener sangat menginspirasi gitu ya. Aku yang tadinya juga nggak ada apa ya, keinginan aku tuh kayak cuman nilainya tuh dari 1 sampai 10 tuh kayak cuma 3 gitu ya buat hidup sehat dan lain-lain. Dan ternyata Telike menyadarkan aku hari ini, ternyata kita nggak apa-apa struggle dulu, berjuang dulu walaupun itu berproses, karena proses itu nggak pernah mengkhianati hasil ya Teh ya. Betul. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Telike. Sekali lagi terima kasih nih buat Telike udah bersedia meluangkan waktunya dan sharing bareng sama kita di sini, dan mudah-mudahan juga istilahnya apa yang Telike sampaikan hari ini bisa merubah banyak kehidupan gitu ya di luar sana yang tadinya istilahnya udah hopeless, kenapa hidup gue gini-gini aja, dan akhirnya setelah mendengar sharing kali ini mereka jadi termotivasi lagi gitu ya, bahwa sebenarnya nggak cuma Telike aja yang bisa kayak gini, tapi semua orang bisa, mau cewek mau cowok semua orang bisa. Dan gitu menurut ya. aku ya, definisi sukses itu bukan berarti harus banyak duit, tapi definisi sukses menurut aku hidup sekarang harus jauh lebih baik dari kita yang dulu. Itu ya, jadi sukses itu bukan harus kayak banyak duit gitu, tapi benar-benar hidup kita yang sekarang harus jauh lebih baik dari kita yang dulu gitu. Benar. Nggak harus duit kok gitu. Benar. Untuk Rezeki sukses mah itu ikutin gitu ya iya, Teh ya. gitu. Betul. Malah justru dengan karena hasil diet itu perjuangan aku sendiri, akhirnya kan bisa menghasilkan duit kan Betul, gitu. betul banget. Oke. Luar Rezeki mah biasa. mau ke mananya Teh ya. Luar biasa. Luar biasa ya, aku pengen tepuk tangan sekali lagi. Iya, ya. kayak wah luar biasa banget Iya. banget. Dan aku nggak nyangka, maksudnya di balik Telike di Instagram gitu ya, ternyata se-struggle itu perjuangannya gitu, luar biasa sekali lagi. Dan bukan cuma mengucapin terima kasih buat Telike, juga kita mengucapin terima kasih juga nih buat teman-teman Bara Kreasi Indonesia. Terima kasih banyak. Luar biasa, karena kalau misalkan nggak ada kalian juga kita mah apa tuh ya. Iya, ini mah tidak ada, ini tidak ada. Aku juga gitu. belum pernah sejujur ini ya, belum pernah senyablak ini, maksudnya seterus terang ini gitu kan. Karena aku juga kalau di Instagram gak banyak bicara Cerita, banget tentang iya. Cerita yang sebenarnya Iya, gitu ya. gitu. Disinilah. Terima kasih Teteh. Makasih banget, udah bisa sama-sama. sharing dan jujur ya. Apa Dan percaya sama kita loh. Iya. Ya, Isi dan mau maaf hatinya. juga ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalkan ada yang tersinggung atau apa, ya itulah yang aku ceritakan Iya, apa adanya. betul Dan sekali. untung aku mengerti dan aku meluruskan dan apa segala macam. Betul. Dan sekali lagi juga terima kasih nih buat teman-teman yang nonton gitu ya, yang udah nontonin episode 1 sampai episode sekarang gitu ya. Dan buat teman-teman juga nih, jangan lupa kalau misalkan kalian nih ya mau nikah, mau nikah. Iya. Mau nikah bener. gitu ya, terus dari make up siapa ya kira-kira, boleh langsung Jangan lupa pakai WO-nya kita ya. Nah, udah gitu nih ya, selain itu Telike juga bukan cuma pemake up ya, Betul. tapi juga sekarang udah buka jewelry juga ya gitu. Jadi teman-teman ya yang mau cari cincin nikah juga mungkin bisa di sana ya Teh ya. Satu set mahar kan pasti berhubungan ya. Iya. Nah, boleh. Nah, boleh Nanti banget. dapatkan diskon. Nah, boleh. Karena Tuh. ada acara ini jadi aku ngasih diskon deh. Mantap, Diskon mantap. sekian persen nanti lah ya. Boleh, Tadi boleh. bicara aku lihat dari Boleh. telah nalar nanti Ah langsung iya diskon. boleh. Gara-gara Ya. telah nonton telah naar dapat diskon. Ayo nanti aku kasih. Betul. Nah, jadi nih buat teman-teman sekali lagi ya, langsung aja kontak Telike gitu ya, mau make up, mau jewelry juga gitu ya, langsung kontak Telike. Nanti ada kontaknya di Instagram Telike ya. Iya betul. Gitu. Apa Instagramnya Teh? Yang mana nih?
Yang dua-duanya dong, semua Oh ya, yang makeup Lika Oktora, kalau yang lain sebagainya Lika Oktora _official, terus yang jewelry Lika Oktora _jewelry. Nah, jadi langsung teman-teman Iya. follow dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya Telaah Nalar gitu. Terus Dan- jangan lupa apa juga tuh, Cuk? Jangan lupa nih buat teman-teman yang punya kisah nih kayak Teh Like ini kan menceritakan kisahnya gitu ya. Atau kalian punya kisah yang mungkin gak bisa diceritain nih sama teman-teman yang lain, baru pengen diceritain sama Telaah Nalar, bisa langsung email aja ke Telaah Nalar. Kalian kalau misalkan kayak aku nggak mau di blow up nih namanya, boleh, tenang, rahasia terjamin pokoknya. Karena kita bakalan ada program Black Diary dan juga ada program Berani Salah nih. Jadi kalian nge-share aja, tenang, pokoknya nanti kita bakalan respon untuk cerita kalian. Dan Betul. jangan lupa juga buat teman-teman yang udah pada nonton, jangan hanya ditonton aja, tapi jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa apa Vika? Nyalain loncengnya karena nanti setelah ini kita bakalan ngeluarin episode-episode baru tentunya dengan narasumber yang istilahnya bakal menarik banget, bawain kisah-kisah yang tentunya inspiratif. Nah, sekarang waktunya untuk kita pamit nih sayangnya. Betul. Gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Pokoknya stay tune terus di kanal YouTube-nya Telaah Nalar ya. Vika pamit. Rancu pamit. Hidup cuma sekali, Jadilah berguna. Bye.